Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ketiga. Dendam Orang-orang Sakti, bagian yang ketiga, karya almarhum Bastian Tito. Selamat mendengarkan. Kratom Linggo melangkah ke hadapan Ki Lurah Kundrawana dengan kedua tinju terkepal. Beberapa penduduk Bojong Nipah melangkah pula naik ke atas langkan. Ki Lurah Kundrawana mundur beberapa langkah ke belakang. Warih Sinten menjerit, "Kratom Linggo, kalian mau bikin apa? Kami coba minta keadilan dengan cara wajar, tapi kau ingin kekerasan," jawab Kratom Linggo. Tangan kanannya bergerak. Tiba-tiba terdengar ringkikan kuda dan suara hiruk-pikuk. Penduduk di halaman muka berhamburan cerai-berai. "Atas nama kerajaan yang tidak mau mati, minggirlah!" Terdengar jeritan beberapa orang yang terserampang kuda. 3 penunggang kuda melompat dari punggung kuda masing-masing. Gerakan mereka enteng sekali dan sekejapan mata saja ketiganya sudah berada di antara Kratom Linggo dan Ki Lurah Kundrawana. Ketiganya berpakaian seragam prajurit dan tampang-tampang mereka angker buruk. Baik Ki Lurah Kundrawana maupun Kratom Linggo dan penduduk Bojong Nipah semuanya sama terkejut. Dalam keterkejutannya itu, Ki Lurah Kundrawana merasa lega juga karena dia segera mengenali ketiga orang itu tak lain adalah Tapak Luwing dan 2 orang anak buahnya. Namun apa yang tidak dimengerti oleh Lurah Bojong Nipah itu ialah mengapa ketiga orang komplotan rampok itu mengenakan pakaian keprajuritan. Sementara itu, Tapak Luwing yang berdiri tepat di hadapan Kratom Linggo dengan bertolak pinggang dan membentak maju ke muka. "Kami prajurit-prajurit Kadipaten Linggajati. Kamu yang jadi biang keributan di sini ya?" Terkejutlah Kratom Linggo dan penduduk Bojong Nipah, sedang Ki Lurah Kundrawana dan istrinya merutuk dalam hati melihat betapa lihainya komplotan 3 hitam itu menjalankan peran sebagai prajurit-prajurit kadipaten palsu untuk mengelabui mata penduduk dan juga menyembunyikan rahasia besar latar belakang pemerasan mereka. Kratom Linggo menindih rasa terkejutnya. Dia merasa tak perlu takut terhadap ketiga prajurit kadipaten itu, bahwa bukankah ini kesempatan di mana dia bisa sekaligus menerangkan pemerasan pajak yang dilakukan oleh Kundrawana itu. "Saudara-saudara," kata Kratom Linggo, "jika kalian adalah prajurit-prajurit Kadipaten, kebetulan sekali kalau begitu." "Kebetulan apa maksudmu?" bentak Tapak Luwing. Kratom Linggo kemudian menerangkan sejelas-jelasnya mengenai soal pajak itu kepada Tapak Luwing. Namun dia begitu terkejut ketika mendengar jawaban Tapak Luwing. "Jadi kau sengaja pimpin penduduk Bojong Nipah untuk mengikuti maumu sendiri untuk menempuh jalan kekerasan. Ini namanya satu pemberontak. Ini namanya satu penentangan terhadap kerajaan, satu pembangkangan terhadap peraturan-peraturan raja, karena soal pajak itu memang datang dari raja, disampaikan melalui Adipati Linggajati. Tapi mengapa hanya penduduk Bojong Nipah saja yang dipajaki segila ini?" kata salah seorang penduduk yang berdiri di samping Kratom Linggo. "Ya, desa-desa lain tidak," seru yang lain dari luar halaman. "Kamu semua tahu apa?" semprot Tapak Luwing. "Ini adalah keputusan raja. Bojong Nipah yang subur tak bisa disamakan dengan desa-desa lain. Karenanya sudah pantas kalau dibebani pajak yang agak besaran." "Agak besaran," gerendeng seorang penduduk mengejek. Kratom Linggo kemudian mengetengahi suasana panas itu.
kami merasa sama sekali tidak menentang raja, sama sekali tidak membangkang apalagi memberontak. Kami hanya inginkan agar pajak dikembalikan sebesar yang lama. Tapak Luwing meludah ke lantai Langkan. Kau memang biang racun pemberontak yang pintar omong. Terhadap lurah kalian boleh bicara kasar dan seenaknya. Tapi terhadap kami, prajurit-prajurit Kadipaten, jangan coba-coba. Pimpin seluruh penduduk untuk angkat kaki dari sini cepat. Maka berkatalah Kratom Linggo, kami penduduk Bojong Nipah datang ke sini untuk menegakkan keadilan. Kalau kami harus angkat kaki dari sini, maka keadilan itu mesti sudah berhasil ditegakkan. Begitu. Tapak Luwing menyeringai, giginya yang hitam kecoklatan serta besar-besar kelihatan menjijikan. Sebelum kau dan yang lain-lainnya menegakkan keadilan itu, coba terima tanganku ini. Sesudah berkata demikian, Tapak Luwing menghantamkan tangan kanannya ke dada Kratom Linggo yang dipukul dengan cepat melompat ke samping. Namun, buk! Tangan kiri Tapak Luwing bersarang di perut Kratom Linggo. Nyatanya pukulan tangan kanan Tapak Luwing tadi hanyalah satu tipuan belaka. Kratom Linggo melintir dan terjajar ke belakang. Perutnya sakit sekali. Mual seperti mau muntah, napasnya menyesak. Laki-laki ini rupanya bukanlah hanya sekedar seorang petani saja, namun juga seorang yang pernah mempelajari ilmu silat. Dengan cepat diatur napas dan jalan darah, lalu dengan sebat menyerang ke muka. 6 orang penduduk ikut menyertai serangannya itu. Maka dengan demikian pertempuran pun pecahlah. 4 penduduk terjengkang ke lantai Langkan, 2 pingsan, 2 lagi patah tulang iganya serta terlepas sambungan sikunya. Sedang Kratom Linggo terhempas ke tiang Langkan. Dadanya kena dipukul oleh Tapak Luwing. Dia berusaha berdiri, mengimbangi badan kembali dan siap melancarkan serangan balasan. Tapi apalah cur, belum lagi kakinya menindak. Pemandangannya sudah gelap dan dari mulutnya bermuntahan darah kental, berbuku-buku. Sesaat kemudian tubuh laki-laki ini tergelimpang ke lantai. Melihat ini, sebagian penduduk menjadi kalap. Mereka menyerbu berserabutan ke atas Langkan dengan berbagai macam senjata. Siapa yang mau mampus, majulah, teriak Tapak Luwing seraya melintangkan golok. Mereka yang menyerbu menjadi ragu-ragu kini, namun beberapa orang diantaranya yang tetap kalap menyerang dengan membabi buta. Maka terjadilah hal yang mengerikan. Orang-orang ini bergelimpangan bermandikan darah, dibabat dan dipapas oleh senjata Tapak Luwing dan anak buahnya. Yang lain-lainnya kini tak berani lagi bertindak lebih jauh, meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak. Wari Sinten sudah sejak lama lari ke dalam rumah sambil menjerit-jerit ketakutan, sedangkan Pundrawana menggigit bibir dan pejamkan mata melihat kengerian itu. Kalau saja tidak ingat akan keselamatan anaknya, sudah sejak tadi dia mencabut keris dan turut menyerbu. Siapa lagi yang mau berkenalan dengan golokku, silahkan maju, kata Tapak Luwing, tolakkan tangan kirinya ke pinggang kiri. Tapak Luwing tertawa. Nah, kalau kalian masih belum punya nyali untuk masuk ke liang kubur, gotong kunyuk-kunyuk yang malang melintang di Langkan rumah ini. Kemudian angkat kaki dari sini cepat. Kemarahan penduduk meluap-luap, namun apa yang terjadi di depan mata mereka membuat nyali mereka menjadi ciut dan bulu kuduk meremang. Kilurah Pundrawana sendiri berdiri mematung, rahangnya terkatup rapat-rapat. Kegeramannya tiada terlukiskan, kebenciannya terhadap Tiga Hitam dari Kali Comel tiada terkirakan lagi. Namun seperti penduduk Bojong Nipah, dia juga tak dapat berbuat suatu apa. Penduduk menggotong Kratom Linggo dan korban-korban lainnya. Sebelum mereka berlalu, berselurah Tapak Luwing.
Aku tak ingin melihat keonaran macam begini untuk kedua kalinya, kecuali kalau kalian sendiri yang sengaja minta dibereskan. Macam kawan-kawan kalian itu, siapa yang mau berontak boleh saja. Golokku memang sudah sejak lama haus darah. Tak ada yang menyahuti ucapan Tapak Luwing itu, dan Tapak Luwing yang menyamar sebagai prajurit kadipaten itu berseru lagi, "Jangan lupa paling lambat tengah hari besok kalian semua sudah harus melunasi pajak itu. Jika ada yang membantah untuk membayarnya, kalian cukup tahu apa akibatnya." Ketika seluruh penduduk Bojong Nipah sudah meninggalkan tempat itu, maka Tapak Luwing menyarungkan goloknya kembali dan berpaling pada Ki Lurah Kundrawana. "Kau harus berterima kasih padaku yang telah selamatkan kau punya batang leher, Ki Lurah." Ki Lurah Kundrawana berkemik. Rahang-rahangnya bertonjolan. Tapak Luwing tertawa mengekeh. "Selambat-lambatnya senja besok uang pungutan pajak harus sudah kau antarkan ke Pondok Tua di persimpangan jalan yang menuju ke Linggarjati." Kundrawana masih diam. Apa kau sudah tuli?" tanya Tapak Luwing. Dan Lurah Bojong Nipah itu masih juga diam. Maka membentaklah Tapak Luwing, "Kamu tuli, ha?" "Aku tidak tuli, Tapak Luwing." "Lalu mengapa ditanya diam saja? Mungkin gagu." Dua orang anak buah Tapak Luwing cengar-cengir. "Sesenja-senjanya hari, uang itu sudah harus kuterima. Kau dengar? Bagaimana kalau penduduk tak mau membayarnya?" "Aku tak perlu pertanyaan itu, bayar atau tidak bayar, pokoknya besok aku cuma tahu terima uang." Tapak Luwing memberi isyarat pada kedua anak buahnya. Ketiganya menuruni langkan rumah dan melangkah menuju kuda masing-masing. Malam itu, dengan segala daya dan sedikit ilmu pengetahuan yang dimilikinya, Kratom Linggo berhasil menyembuhkan luka di dalam yang dideritanya akibat pukulan Tapak Luwing. Pada dasarnya bukan daya dan pengetahuan silat Kratom Linggo lah yang menolong, melainkan adalah karena pukulan Tapak Luwing pagi tadi tidak mempergunakan keseluruhan tenaga dalamnya. Dendam terhadap Tapak Luwing dan kawan-kawannya, kebencian yang tak terkendalikan terhadap Ki Lurah Kundrawana, serta pajak yang tetap harus dibayar esok hari, semuanya itu bertumpuk menjadi satu, sehingga malam itu, meskipun baru saja sembuh dari luka, namun tekad Kratom Linggo sudah bulat untuk berangkat ke kota raja. Niatnya itu diberitahukannya pada beberapa kawannya, dan malam itu bersama 4 orang lainnya dengan menunggangi kuda, maka berangkatlah Kratom Linggo ke kota raja. Malam gelap, sinar bintang dan cahaya bulan sabit tak dapat mengalahkan kegelapan. Kratom Linggo dan 4 orang kawannya memacu kuda masing-masing, melewati sebuah tikungan dan sampai di sebuah jembatan yang menghubungkan kedua tepi sebuah anak sungai. Pada saat itu pula lah Kratom Linggo dan kawan-kawannya melihat serombongan penunggang kuda di seberang jembatan. Mereka berjumlah 3 orang dan ketiganya menghentikan kuda di seberang jembatan itu. Melihat gelagat yang tidak baik itu, Kratom Linggo segera hentikan kudanya di tengah-tengah jembatan dan memberi isyarat pada keempat kawannya. Malam memang gelap, namun mata Kratom Linggo masih sanggup mengenali penunggang kuda yang paling depan di hadapannya. Manusia itu ternyata adalah prajurit kadipaten yang siang tadi menanganinya. "Celaka," bisik Kratom Linggo. "Bagaimana bangsat-bangsat kadipaten ini bisa tahu keberangkatanku ke kota raja?" Sampai saat itu baik dia maupun kawan-kawannya sama sekali masih tidak mengetahui siapa ketiga manusia yang menghadang di ujung jembatan itu. Penunggang kuda sebelah muka yang tiada lain dari Tapak Luwing adanya tertawa mengekeh. "Rupanya pelajaran dan peringatanku siang tadi masih belum cukup." Sentak Tapak Luwing.
Kratom Linggo tak menjawab, namun dia diam-diam tangan kanannya menyelinap ke balik pinggang meraba hulu golok. Hal yang sama dilakukan juga oleh keempat kawannya. Dan di seberang jembatan kembali terdengar kekehan tapak luing. Begitu kekehannya berhenti, maka terdengar bentakannya, "Kalian kunyuk-kunyuk mau kemana? Kami tak ada permusuhan dengan kalian. Karena itu minggirlah beri jalan," kata Kratom Linggo pula. "Minta jalan boleh lewat, tapi tapak luing pula sambil pinggirkan kudanya." Dipersilahkan begitu rupa malah membuat Kratom Linggo dan kawan-kawannya menjadi terpatung, tak bergerak di punggung kuda masing-masing. "Ayo, kenapa tidak mau lewat?" tanya tapak luing. Kratom Linggo bimbang dan tapak luing buka suara lagi. "Kalau begitu roh busuk kalian yang akan lewat jembatan ini." Seret! Tapak luing cabut goloknya, terdengar lagi 2 kali suara seret, yaitu dari golok-golok yang dicabut oleh anak buah tapak luing. Melihat ini, Kratom Linggo dan kawan-kawannya segera pula menghunus golok masing-masing. "Aku tahu kalian hendak ke kota raja," berkata tapak luing seraya tarik tali kudanya. "Tapi ketahuilah, hanya roh-roh busuk kalian yang akan menghadap raja di istana." Dalam jarak 2 tombak dengan 1 sentakan keras, maka kuda tapak luing melompat ke muka. 2 anak buahnya menyusul. 3 golok berkelebat di bawah cahaya redup bulan sabit. 5 golok menyambutinya. Trang, trang, trang. Bunga api memercik. Suara beradunya golok disusul oleh seruan kesakitan. 2 kawan Kratom Linggo rebah dari atas punggung kuda. Yang satu terbabat perutnya, yang lain puntung lengan kanannya. Dalam gebrakan kedua, 3 hitam dari Kali Comel yang saat itu masih mengenakan pakaian prajurit-prajurit Kadipaten kembali mengirimkan serangan hebat tanpa memberikan kesempatan pada lawan. 2 orang lagi menjerit dan roboh. Tubuh salah satu daripadanya kemudian tercebur ke dalam sungai. Kratom Linggo sendiri dibikin terjerangkang dari atas punggung kuda. Goloknya lepas. Masih untung sampai saat itu dia belum cedera apa-apa, dan memaklumi bahwa untuk melawan terus adalah satu kesia-siaan, maka laki-laki ini segera putar tubuh ambil langkah 1000. Tapak luing tertawa bergelak. "Dasar manusia kintel, kamu mau lari kemana?" Dari balik sabuknya, kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel ini keluarkan sebilah pisau belati. Senjata ini melesat dengan mengeluarkan suara berdesing. Kratom Linggo yang tak tahu dirinya tengah dikejar maut terus juga berlari. Hanya 1 jengkal saja lagi belati yang mengandung racun itu akan menancap di punggungnya, maka pada saat itu pula lah dari jurusan semak belukar di tepi sungai melesat sebuah benda berbentuk bintang berwarna putih perak. Tring! Bunga api memercik. Bukan saja benda berbentuk bintang ini berhasil membuat pisau beracun tapak luing mental, tapi juga membuat pisau itu patah 2. Terkejutlah tapak luing. Lupa dia pada niatnya hendak membunuh Kratom Linggo. Dengan serta-merta diputarnya tubuhnya. Matanya yang tajam telah melihat dari arah mana datangnya sambaran benda putih perak berbentuk bintang itu, dan memakilah kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel itu. "Setan alas yang ikut campur urusan orang, keluar dari persembunyianmu dan terimalah pisau-pisauku ini." Sehabis bilang demikian, tapak luing lemparkan sekaligus 3 bilah pisau beracunnya ke arah semak belukar di kegelapan. Terdengar suara siulan yang disusul oleh suara tertawa bergelak. "Aku di sini, Bung. Kenapa serang tempat kosong?" kata manusia yang munculkan diri
dengan nada mengejek. "Bangsat betul," maki Tapak Luing. Dilemparkannya lagi dengan tangan kiri sepasang pisau belati ke arah laki-laki yang berdiri sekitar 6 tombak di tepi sungai. Orang yang berdiri di tepi sungai sambuti serangan itu dengan melambaikan tangan kirinya. Sekali lambai saja, maka kedua pisau beracun itu pun mental. Kaget Tapak Luing membuat laki-laki ini keluarkan seruan tertahan. Manusia yang sengaja cari penyakit, "Siapa kau?" tanyanya membentak dan diam-diam memberikan isyarat pada kedua anak buahnya untuk bersiap-siap dan mengambil posisi mengurung. Yang ditanya, "Ada ribut-ribut apa di sini?" Kunyuk gondrong," maki salah seorang anak buah Tapak Luing. "Kau berani bicara edan sama prajurit-prajurit Kadipaten?" "Oh, jadi kalian prajurit-prajurit Kadipaten?" Laki-laki di tepi sungai keluarkan suara mendengus. "Setahuku prajurit-prajurit Kadipaten tidak suka urusan kekerasan, apalagi membunuh manusia begini rupa." Sementara itu Kratom Linggo yang tadi hendak larikan diri mendengar ada keributan baru di belakangnya, perlahan-lahan palingkan kepala lalu putar tubuh dan berhenti di belakang sebuah pohon. Apa yang disaksikannya kemudian sungguh tidak diduganya. "Kita tak perlu sembunyikan siapa kita terhadap monyet bermuka manusia ini," kata Tapak Luing. "Nah, terus terang lebih bagus," menimpali laki-laki di tepi sungai. "Katakan saja siapa kalian." "Sebelum tahu siapa kami, sebaiknya lekas-lekaslah berlutut minta ampun," kata Tapak Luing pongah. Kenapa begitu?" Karena menyangka bahwa Kratom Linggo sudah larikan diri dan tak ada lagi di tempat itu, maka berkatalah Tapak Luing, "Ketahuilah, 3 hitam dari Kali Comel tidak pernah membiarkan terus bernapasnya seorang biang runyam yang ikut campur urusan." "Oh, jadi kalian 3 hitam dari Kali Comel, rampok-rampok ganas tiada kemanusiaan itu. Pantas tampang-tampang kalian hitam macam arang." "Haram jadah, terima golokku," teriak anak buah Tapak Luing yang di samping kanan. Dengan gerakan enteng dia melompat dari punggung kuda. Dengan cepat goloknya berkelebat ke arah batok kepala laki-laki muda yang berdiri tetap tenang, malahan dengan tertawa-tawa. Tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa laki-laki muda itu melompat ke belakang. Serangan anak buah Tapak Luing mengenai tempat kosong. Karena begitu kesusu dan cepatnya, maka laki-laki itu jadi terhuyung-huyung sendiri. Sebelum dia sempat mengimbangi badan, satu tendangan menghantam pantatnya. Manusia tidak tahu peradaban, orang bicara dipotong seenaknya. Rasakan sendiri olehmu. Melihat kawan dan anak buahnya dipermainkan begitu rupa sampai tersungkur di tanah, Tapak Luing dan anak buahnya yang satu lagi segera loncat dari kuda. "Beritahu namamu lebih dulu, kunyuk," bentak Tapak Luing. "Kalau tidak rohmu akan minggat percuma. Bicaramu terlalu tinggi, kalau mau tahu namaku, majulah." Dengan tertawa bergelak, Tapak Luing menyerbu ke muka. Sambaran goloknya deras, sedang tangan kirinya laksana palu godam membabat ke arah ulu hati lawan. Inilah jurus angin ngamuk pohon tumbang yang memang bukan olah-olah dahsyatnya. Rupanya kau punya ilmu yang diandalkan juga, ejek lawan yang diserang. Dia merunduk untuk elakkan sambaran golok, lalu lompat ke samping guna hindarkan sodokan tinju lawan, dan dengan secepat kilat kemudian tangan kanannya yang terbuka menyeruak di antara kedua serangan lawan tadi, mendera ke arah kening Tapak Luing.
Kepala tiga hitam dari Kali Comel itu bukan orang yang berilmu rendah. Kalau tidak, percuma saja dia menjadi kepala komplotan yang ditakuti selama bertahun-tahun di sepanjang Kali Comel dan perbatasan. Dengan hebat, dengan keluarkan bentakan dahsyat, Tapak Luing membuat satu gerakan yang luar biasa. Tubuhnya mencelat satu tombak ke atas dan dalam lompatan itu kaki kanannya menderu muka lawan. Dan di saat yang sama pula dari sebelah belakang menderu golok anak buah Tapak Luing ke arah punggung laki-laki muda itu yang diserang bersiul. "Ah, kalian rupanya betul-betul maui jiwaku, tapi kurasa saat ini belum waktunya." Pemuda ini berkelebat, lututnya menekuk, kedua tangannya berputar seperti kitir, dan bluk, buk. Anak buah Tapak Luing terjerengkang ke belakang, muntah darah dan menggeletak di tanah. Tapak Luing sendiri merintih kesakitan sewaktu lengan lawan menghantam tepat tulang keringnya. Di saat itu anak buah Tapak Luing yang tadi ditendang pantatnya sudah bangun kembali dan dengan ganas lancarkan serangan dahsyat. Namun nasibnya juga sial, sekali lawannya berkelebat maka goloknya kena dihantam sikut lawan. Yang satu ini pun roboh pula menyusul kawannya. Merasakan sakit pada kakinya melihat kedua anak buahnya dibuat begitu rupa, benar-benar Tapak Luing hampir-hampir merasa seperti seorang yang sedang mimpi. Apakah agaknya kali ini komplotan yang dipimpinnya menemui batunya selama bertahun-tahun bertualang dan menjadi pemimpin komplotan tiga hitam dari Kali Comel, baru hari ini dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kedua anak buahnya dibikin menggeletak hanya dalam satu gebrakan saja. Bahkan dia sendiri merasakan pula bekas tangan lawannya. Lawan yang masih muda belia dan sama sekali tidak dikenalnya. Dengan penuh geram, Tapak Luing salurkan tenaga dalamnya lewat lengan kanan, terus ke golok, sedang tangan kirinya saat itu sudah memegang 3 pisau beracun. Kedua kakinya terpentang, pinggangnya sedikit membungkuk ke muka. Tangan yang memegang pisau dinaikkan ke atas agak ke belakang, sedang tangan kanan yang memegang golok lurus-lurus ke muka. "Kenalkah kau jurus ini, pemuda keparat?" "Ah, hanya jurus menyebar bunga menusuk buah. Nenek-nenek keriput pun bisa mengenalnya," sahut si pemuda. Bukan saja Tapak Luing menjadi geram diejek demikian rupa, namun dia juga kaget melihat bahwa lawannya bisa menerka jurus yang bakal dikeluarkannya itu. Untuk menutupi keterkejutannya, Tapak Luing berkata, "Kau sudah tahu nama jurus ini, baik sekali, tapi juga ketahuilah, ini adalah jurus kematianmu. Bagusnya kasih tahu namamu sekarang juga agar kau mampus tidak dengan penasaran." "Sudahlah, jangan banyak bacot, buktikanlah kehebatan jurus yang kau andalkan itu." Tapak Luing tertawa dingin, tubuhnya semakin membungkuk. Hampir tak kelihatan dia menggerakkan tangan kirinya, maka 3 pisau yang dipegangnya tahu-tahu sudah meluncur hebat sekali ke arah si pemuda. Yang pertama menjurus batang leher, yang kedua mencuit ke dada, yang terakhir menuju ke bawah perut. Bukan saja daya lesat pisau itu hebat sekali mengingat hanya dilemparkan dengan tangan kiri, namun juga tempat-tempat yang diserangnya juga adalah tempat-tempat yang berbahaya mematikan. Pada detik pisau-pisau beracun itu melesat ke muka, pada saat itu pula Tapak Luing menerjang dan putar goloknya dengan hebat. Dorongan angin golok yang menderu menambah kencangnya daya lesat 3 pisau itu. Maka itulah jurus menyebar bunga menusuk buah. Pisau dan golok datang susul menyusul.
"Ah, jurusmu ini boleh juga," kata si pemuda, "tapi coba terima dulu telapak tanganku." Si pemuda pukulkan tangan kirinya ke muka. Angin dahsyat melanda dan mementalkan ketiga pisau. Tapak Luing berseru kaget karena dua dari pisau itu akibat dorongan angin pukulan lawan berbalik menyerang ke arahnya. Mau tak mau, Tapak Luing terpaksa pergunakan goloknya untuk meruntuhkan dua pisau itu. Tring, 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 dua pisau beracun patah-patah dan terlempar jauh. Gerakan untuk menangkis dua pisau ini membuat Tapak Luing melupakan pertahanan dirinya seketika. Ketika dia memasang kuda-kuda baru, maka telapak tangan kanan lawan sudah berada dekat sekali ke kepalanya. Kepala tiga hitam dari Kali Comel ini pergunakan goloknya untuk membabat lengan lawan, namun kurang cepat karena lengan kiri si pemuda lebih cepat menyusup membentur sambungan sikunya. Krak, plak, Tapak Luing mengeluh dan kuyung ke belakang. Lengannya patah, keningnya yang kena dihantam telapak tangan lawan sakit dan panas bukan main. Pada kulit kening itu kini kelihatan tertera angka 212. Tapak Luing coba alirkan tenaga dalam dan atur jalan darahnya. Namun kekuatannya seperti punah, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Keningnya panas, sakit dan pemandangannya berkunang-kunang. Lututnya gontai. "Keparat!" desis Tapak Luing. Masih bisa memaki. "Kalau hari ini aku kena kau celakai, jangan anggap kau sudah mempecundangi aku orang muda. Suatu hari kelak aku akan mencarimu dan mematahkan batang lehermu." Tapak Luing ambil tiga pisau terbang dengan tangan kirinya. Cepat sekali senjata itu dilemparkannya ke arah si pemuda. Lalu secepat itu pula dia putar tubuh untuk larikan diri. Si pemuda melompat ke samping, dua pisau lewat di kiri kanannya. Pisau ketiga diluruhkannya dengan lambaian tangan kiri. Kemudian sambil totokan dua jari tangan kanannya mengirim totokan jarak jauh, berserulah si pemuda. "Kenapa pergi buru-buru? Bicaraku tadi padamu belum habis." Kontan saat itu juga tubuh Tapak Luing menjadi kaku tegang, tak bisa bergerak lagi. Si pemuda tertawa dan berpaling pada pohon besar di tepi sungai. "Saudara yang sembunyi di belakang pohon, keluarlah, aku mau bicara juga dengan kau." Kratom Linggo yang berdiri di belakang pohon itu terkejut, namun karena tahu bahwa si pemuda bukanlah dari golongan jahat, maka tanpa ragu-ragu dia segera keluar. Lagi pula penuturan Tapak Luing tadi yang mengaku bahwa dia dan kawan-kawannya adalah komplotan tiga hitam dari Kali Comel membuat dia merasa perlu melakukan penyelidikan lebih jauh. "Saudara, apakah yang telah terjadi di sini sebelumnya dengan kau dan kawan-kawan?" "Panjang ceritanya saudara, tapi sebelumnya kalau aku boleh tahu siapa namamu?" "Aku Wiro," jawab si pemuda. "Aku Kratom Linggo. Aku dan kawan-kawanku yang malang itu sama-sama dari desa Bojong Nipah. Kami bermaksud pergi ke kota raja." Maka Kratom Linggo pun menuturkan segala sesuatunya, mulai dari soal pajak gila yang dilarikan oleh Ki Lurah Kundrawana sampai dengan kematian keempat kawannya itu. Wiro atau Wiro Sableng alias Pendekar 212 geleng-gelengkan kepalanya. "Aku memang sudah lama dengar nama komplotan bejat mereka. Yang satu ini kalau tak salah bernama Tapak Luing. Pantas saja selama beberapa waktu terakhir ini tak kelihatan mereka malang melintang di sepanjang Kali Comel. Rupanya tengah bikin kejahatan di sini. Dan pastilah penjahat-penjahat ini bekerja sama atau jadi kaki tangan Ki Lurah Kundrawana." "Boleh jadi," sahut Pendekar 212.
Tapi mungkin juga merekalah biang runyam yang melakukan pemerasan terhadap Ki Lurah. Kratom Linggo mengangguk. Supaya jelas biar bangsat yang satu ini kita tanyai, kata Wiro Sableng pula. Dia melangkah mendekati tapak luing untuk melepaskan totokan di tubuh kepala komplotan tiga hitam itu. Namun baru saja satu tindak dia melangkah, tiba-tiba sekali berkelebat satu sosok tubuh dari kegelapan. Makhluk ini langsung meraih pinggang tapak luing dan membopong melarikannya. Kratom Linggo terkejut. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 berteriak, "Maling tengik, berhenti!" Sebagai jawaban terdengar suara tertawa bekakakan dari orang yang melarikan tapak luing itu. "Wiro Sableng, pemuda gendeng, jangan sangka cuma kau sendiri yang jago dan sakti di jagat ini. Aku tunggu kau besok siang di Rawa Sumpang. Kuharap kau punya nyali untuk menerima undangan kematianmu ini. Hahaha. Sompret betul, siapa kau? Berhenti. Besok siang, Wiro." Dengan geram pendekar 212 lepaskan pukulan kunyuk melempar buah ke arah manusia tak dikenal itu. Deru angin yang tiada terkirakan dahsyatnya menyerang si orang asing. Pada saat itu pula terlihat selarik sinar biru dan angin pukulan Wiro Sableng terbendung laksana membentur dinding baja. Terkejutlah pendekar 212. Pukulan yang dilancarkan tadi disertai hampir sepertiga dari tenaga dalamnya. Namun manusia yang tak dikenal itu berhasil meruntuhkan pukulan tersebut. Besarlah dugaan Wiro Sableng bahwa orang yang memboyong tapak luing itu adalah guru tapak luing, setidak-tidaknya kakak seperguruannya, atau mungkin juga seorang sakti dari golongan hitam yang berkawan dengan tapak luing. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.